Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beriring salam tidaklah lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tauhid dengan membaca kitab Sirajul Huda, yang malam hari ini kita akan memasuki kepada pembahasan sifat-sifat ma'ani, yaitu sifat sama dan sifat basar. Pembahasan yang lalu kita telah menuntaskan sifat hayat. Maka malam ini kita masuk kepada sifat sama dan basar di halaman ke-17 baris ke-18 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'il. Wasam'u, udah ketemu ya? Wasam'u artinya pendengaran. Kalau terjemah yang bagus pendengar, ya. Pendengaran dengan pendengar itu beda. Pendengaran itu ya seperti alat dia. Ya, kalau pendengaran itu ya sifat dia. Jadi abstrak. Karena sifat ma'ani itu dengan sifat ma'ani itu abstrak. Abstrak itu nggak nampak dia. Ya, nanti bukan berarti dia tidak wujud. Ya, nanti akan saya detailkan lah dia ya. Apa itu perbedaan sifat ma'ani dengan perbedaan sifat ma'nawiyah. Wasam'u artinya pendengaran, wal basaru artinya penglihatan. Maka hakikat keduanya, sama dan basar, itu pada zat Allah Ta'ala, yaitu dua sifat wujudiyah yang qadim, yang berdiri keduanya dengan zat Allah Ta'ala. Baik, ini penting bahasan malam ini, yang sama dan basar. Sifat sama di dalam kitab ini, sifat sama dan sifat basar dibahas secara bergandengan. Berbeda dengan kitab-kitab tauhid yang lain. Ya, kitab tauhid yang lain basar saja, sama saja. Kan gitu. Jadi kitab tauhid yang lain, ya sifat sama ya sama saja, basar ya basar saja. Nah, kitab Ummul Barahin, yaitu karya Imam Sanusi, yang syarahan daripada kitab Ummul Barahin ini banyak. Seperti kitab Aqidatun Najin, itu syarah juga dari Ummul Barahin. Kemudian kitab ini Sirajul Huda, itu juga syarah dari kitab Ummul Barahin. Pada umumnya kitab-kitab syarahan daripada kitab
Ummul Barohin mengikut kitab induknya, yaitu kitab Ummul Barohin. Di kitab Ummul Barohin itu sifat sama dan basor dibahas digandeng, ya, dibahas dalam satu pembahasan. Padahal dianya itu dua sifat yang berbeda, tapi dibahas secara bergandengan. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kita katakan seperti Tauhid, kitab Fathul Majid, ya, Syarah Ad-Durul Farid, karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Syafi'i. Alhamdulillah Al-Fakir khatam kitab itu dengan almarhum guru kita Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Dari awal sampai akhir khatam. Kurang lebih ngajinya 1 tahun 2 bulan itu. Nah, kitab itu seperti kitab itu, sifat sama ya sama aja pembahasannya. Basor ya basor saja. Iya. Nah, Tak digandeng. ya, tak digandeng. Nah, ini kenapa digandeng? Ya, itu kan tak pernah terpikir kita ya tuh. Iya. Ya, tapi itu ada alasannya. Imam Sanusi, pemilik kitab Ummul Barohin yang menjadi kitab induk daripada kitab Sirajul Huda ini, beliau menggandeng antara sifat sama dengan sifat basor, sebab sifat sama dan basor ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama sifat sama basor itu ta'aluk kepada perkara yang mewujud. Ya, karena sama-sama dia ta'aluk kepada perkara yang mewujud, maka digandenglah sama dan basor ini. Ya, nah, supaya ringkas gitu maksudnya. Baik, jadi itu alasannya. Jadi kesamaannya apa? Kesamaan antara keduanya, sama-sama ta'aluk kepada setiap perkara yang mewujud. Nah, perkara yang mewujud, ya, ada kalanya dia berupa perkara yang wajib. Al-asya itu kan 4. Ya, bolak-balik saya katakan. Ingat-ingat pembahasan al-asya. Ya, karena bolak-balik istilah itu muncul. Iya. Mawujud, ma'dum, hal, amrud, i'tibari. Nah, jangan awak sebut mawujud yang dipaham wujud. Beda wujud, beda mawujud. Makanya bolak-balik saya ingatkan, diulang-ulang, diingat-ingat. Bahkan kalau bisa dihafal itu. Ya, apa mawujud, apa ma'dum, apa hal, apa amrud, i'tibari. Jadi sifat sama, sifat basor. Nah, disebut dulu sifat sama baru sifat basor, karena sama itu lebih mulia daripada basor. Di dalam Al-Quran disebutkan sama dulu. Innallah sami'un basir. Ya, disebut dulu sama baru basor. Ya, lebih mulia sama daripada basor. Makanya dibahas dulu sifat sama baru sifat basor. Nah, digandeng pembahasannya tadi apa alasannya? Karena antara kedua sifat ini, ya, sifat sama dengan sifat basor ada kesamaannya. Sama-sama dia ta'aluk kepada perkara yang mewujud. Baik perkara yang mewujud itu adalah perkara yang wajib, ataupun perkara yang mewujud itu adalah perkara yang jaiz. Kenapa nggak masuk mustahil? Karena mustahil selama-lamanya nggak akan wujud. Kan gitu. Mewujud itu apa? Ada dan dapat dilihat. Dia ta'aluk kepada perkara yang, ya, wajib, ta'aluk kepada setiap yang mewujud. Sama ada yang mewujud itu adalah perkara yang wajib, ataukah yang mewujud itu adalah perkara yang jaiz. Perkara yang wajib, ya, contohnya zat Allah. Misalnya sifat basor. Basor artinya apa? Melihat. Maka Allah dengan sifat basornya nampak Allah zatnya sendiri. Kenapa? Karena zat Allah mewujud tidak? Mewujud. Ya, nampak dengan basornya Allah. Allah dengan sifat basornya nampak Allah sifat-sifatnya ma'ani. Kenapa? Karena sifat ma'ani juga mewujud. Bahkan Allah dengan sifat basornya nampak basornya sendiri. Ya, Allah melihat basornya dengan basornya. Coba itu jawab. Kalau kita bisa melihat mata dengan mata kita, mana bisa? Kita melihat dengan apa? Dengan mata kita. Nampak tak? Kita nggak melihat mata kita dengan mata kita? Nggak bisa. Kecuali bekacau lah. Itu pun nampak muka hantu lah. Nah, ini ngaji agak cepat Pak Isa. Rezeki pula tadi kami berangkat tol ke Indrapura masih buka, makanya cepat. Ya.
itu dia. Memang udah niat cepat biar agak lama pulangnya. Penting pembahasannya. Nah, baik. Nah, itu dia. Jadi sifat sama, sifat basor, ta'alluq dia kepada setiap perkara yang maujud. Sama ada perkara yang maujud itu adalah perkara yang wajib atau perkara yang jaiz. Contohnya sifat sama, sifat basor ta'alluq kepada yang wajib seperti zat Allah dan sifat-sifat ma'ani. Wajib itu kan? Iya. Ya. Contoh tadi sifat basor, ya, melihat. Ya. Allah dengan basornya melihat zatnya sendiri. Nampak Allah, zat Allah dengan sifat basornya. Wajib nggak tuh? Wajib. Harus apa wajib? Wajib. Oh, wajib. Ya, ngetes aja ini. Yang istiqomah enggak kan gitu kan. Mana tahu salah jawab ya. Rupanya ketahuan kan gitu kan. Selama ini rupanya pura-pura rupanya ya kan. Nah, itu contoh perkara yang maujud dari yang wajib. Nah, sifat sama, sifat basor ta'alluq kepada setiap perkara yang maujud, ya. Walau perkara yang maujud itu dari sesuatu yang jaiz. Tadi yang wajib kita contohkan, ya. Perkara maujud dari sesuatu yang jaiz seperti perkara yang baharu. Nah, jadi sifat sama dan basor ta'alluq dia kepada warna, kepada suara, kepada akwal yang 4. Nah, akwal yang 4 itu apa-apa aja. Nah, nanti ada pembahasannya nih. Di kitab ini kurang lengkap ya. Saya baca kitab Syarahul Budi, ya, Syarah Ummul Barahin juga. Nah, saya belajar juga kitab itu, walau nggak sampai khatam. Ya, Syarahul Budi. Ada namanya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Pernah dengar? Ya, penyusun kitab fikih Syarqawi ala Tahrir. Kalau di pesantren Mustafawiyah, kitab fikihnya itu dipelajari. Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tahrir. Nah, beliau punya kitab tauhid yang cukup populer juga, namanya ya itu tadi Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi Syarah Ummul Barahin. Itu kitab ini jarang dibaca nih. Nanti kapan-kapan lah, entah 20 tahun lagi hatam entah di mana ngaji tauhid kita buka kitab itu. Ya, Hifayatul Awam pun udah sering, kan gitu kan? Aqidatul Najid Sirajul Huda udah sering. Itu jarang. Ya, kalau di Medan itu di sekolah itu di madrasah aliyah itu kitab itu di Unifa Muallimin atau Qismul Alim. Ya? Oh, ada nukil dari kitab Syarqawi. Itulah kitabnya. Ya, saya nggak sampai hatam, pernah ngaji tapi nggak sampai hatam kitab itu. Ulama besar Mesir. Nah, jadi itu adalah contoh sifat sama dan basor, ya, yang ta'alluq dia kepada perkara yang maujud. Dan ada kalanya perkara yang maujud itu dari perkara yang jaiz. Perkara yang jaiz itu maksudnya sesuatu yang adanya itu mungkin. Kita kan termasuk adanya kita kan ingat lagi pembahasan yang lalu. Sesuatu yang ada kalanya sesuatu itu adanya dihukumi wajib. Apa contohnya tuh? Sesuatu yang ada yang adanya dihukumi wajib apa? Zat Allah dan sifat-sifatnya. Maka dikatakan zat wajibul wujud. Nah, jadi jangan asbun aja asal bunyi, ya. Nah, kita bersyukur kepada zat Allah yang wajibul wujud. Rupanya ngaji ditanya sama orang sini, apa itu Ustaz wajibul wujud? Pokoknya itulah. Ya. Aku pun tak tahu katanya. Berarti itu namanya asbun. Ya. Zat wajibul wujud yaitu zat yang adanya dihukumi wajib. Ya, tiada menerima ketiadaan selama-lamanya. Nah, sesuatu itu ada kalanya sesuatu yang ada itu adanya mustahilul wujud. Adanya itu mustahil. Seperti sekutu, serikat bagi zat Allah, anak dan istri bagi Allah, adanya itu adalah ya mustahilul wujud istilahnya. Adanya mustahil. Nah, yang ketiga sesuatu yang ada yang adanya itu dihukumi jaiz. Namanya jaizul wujud. Sesuatu yang jaiznya itu yang adanya dihukumi jaiz. Seperti kita, yang adanya perkara yang baharu, kita termasuk baharu tidak? Termasuk baharu. Maka kita termasuk sesuatu yang adanya itu adanya dihukumi jaiz. Ya, jaizul wujud. Nah, jadi sifat sama, sifat basor
ta'aluk dia kepada perkara yang maujud, ya terkadang perkara yang maujud itu berupa perkara yang jaiz. Nah, seperti perkara yang baru. Nah, perkara baru itu ada yang maujud. Ya, ada yang maujud seperti warna. Apa warnanya baju saya? Hijau. Ya, nampak apa tidak? Nampak maujud. Menurut Imam Asy'ari. Iya. Ya, nah, tapi kalau menurut Imam Razi hal ya. Nah, itu aja. Ya, bedanya. Iya. Ya, warna ini kalau menurut Imam Asy'ari warnanya maujud. Tapi kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, warna adalah hal. Ya, nah, sifat dia. Nah, baik. Termasuk perkara yang baru itu akwal yang 4. Ya, akwal yang 4 itu apa? Nanti dia. Nah, baik. Jadi kesimpulan pertama, sifat sama, sifat basor didahulukan disebut sama daripada basor karena lebih termulia sama daripada basor. Lebih mulia pendengaran daripada penglihatan. Buktinya banyak orang buta ya tidak tuli yang hafal Al-Quran. Banyak orang buta jadi ulama besar. Ya, Imam Asy-Syatibi, Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, yaitu termasuk ulama-ulama yang dianya buta tapi dia jadi ulama besar. Ya, matanya yang buta, hatinya tidak buta. Nah, kalau kita ini mata kita nampak, hati kita yang buta. Iya kan? Betul apa tidak? Iya. Nah, itu ulama-ulama itu begitu. Allah. Kemudian sifat sama dan basor dalam kitab ini dibahas secara bergandengan. Apa alasannya? Karena antara kedua sifat tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ta'aluk kepada setiap perkara yang maujud. Sama ada perkara yang maujud itu berupa perkara yang wajib seperti zat Allah dan sifat-sifat ma'ani, ataupun perkara yang maujud itu berupa sesuatu yang jaiz, ya seperti baharu, ya walaupun tidak semua baharu itu maujud. Baik. Baik. Sifat ma'ani, sifat maknawiyah, ya, itu adalah dua hal yang berbeda tapi saling berlaziman. Ya, dua hal yang berbeda. Ma'ani dengan maknawiyah, ya, suatu sifat yang berbeda tapi memiliki kelaziman, saling lazim melazimi. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada. Ya, sifat apa tadi saya sebut? Sifat yang ada. Ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah, ya, yang ada pada zat Allah, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat apa? Ma'ani atau maknawiyah? Ma'ani. Nah, jadi sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya. Itu. Kemudian sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu, ya, tetap. Sifat yang selalu tetap pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika tiada bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Nah, itu sifat maknawiyah, ya, menegaskan dia. Nah, kalau contohnya begini, apabila disebut bahwa Allah Ta'ala itu bersifat basor. Basor artinya apa? Melihat, ya, maha melihat. Maka sifat ini disebut sifat ma'ani. Artinya mungkin satu ketika Allah melihat dan satu ketika yang lain Allah tiada melihat. Ini kalau ma'ani doang. Jangan salah tangkap ini, ya. Iya. Ya, kalau ngantuk cepat cuci muka. Ya, jangan salah kaprah. Saya ulang lagi contohnya. Apabila dinyatakan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat basor. Basor artinya maha melihat. Ya, ini sifat ma'ani atau maknawiyah? Ya, sifat ma'ani. Maka artinya mungkin satu ketika Allah melihat
dan di satu ketika yang lain Allah tiada melihat. Itu sifat ma'ani. Tetapi setelah dinyatakan kaunuhu basiron, kaunuhu basiron, ya. Artinya ini sifat apa nih? Maknanya atau maknawiyah? Kaunuhu basiron. Manawiyah. Ya, sifat maknawiyah. Ya, artinya keadaan Allah itu Melihat. senantiasa. Senantiasa. Itu dampak hukumnya. Ya, sifat maknawiyah. Kalau dikatakan basor, maha melihat. Ketika dikatakan kaunuhu basiron, sifat maknawiyah akan memberikan makna pemahaman kaunuhu basiron, artinya keadaan Allah itu selalu atau senantiasa melihat. Artinya tak putus-putus penglihatan Allah Ta'ala, selama-lamanya melihat, nggak ada putus-putusnya. Makanya wajib Allah bersifat maknawiyah. Itu bedanya ma'ani dengan maknawiyah. Ya, kalau ma'ani hanya memberi pemahaman Allah bersifat basor, artinya Allah maha melihat. Basor saja. Bisa jadi satu ketika Allah melihat, bisa jadi Allah tiada melihat di satu ketika yang lain. Itu kalau ma'ani aja. Maka dipertegas dengan maknawiyah. Kaunuhu basiron memberikan makna Allah, ya, memberikan makna. Apa maknanya tadi? Sehingga ya maknanya Allah maha melihat. Yang penglihatan Allah itu senantiasa, ya, senantiasa Allah melihat, dan keadaan Allah senantiasa melihat. Itu kalau kaunuhu, ya, basiron. Berarti, ya, dalam permasalahan ini udah jelas. Allah maha melihat tidak? Maha melihat. Jawabnya Allah maha melihat. Ya. Kemudian melihatnya Allah senantiasa atau tiada senantiasa? Senantiasa. Maksudnya selalu terus-menerus melihat atau kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak. Wow. Itu tiada senantiasa. Orang. Saya ulang pertanyaan lagi. Gatel pula tenggorokan saya. Iya, minum dulu. Kocok ya. Allah maha melihat. Ya, Allah bersifat basar. Allah maha melihat. Ya. Tapi kalau hanya ma'ani, ini kan ma'ani kan? Iya, ma'ani. Memberi pemahaman. Suatu ketika Allah nampak, suatu ketika Allah tiada melihat. Suatu ketika nampak Allah, suatu ketika yang lain tiada nampak Allah Ta'ala. Nah, ketika dipertegas dengan kaunuhu basiron, memberikan arti dan keadaannya Allah itu senantiasa melihat. Alias wajib Allah Ta'ala melihat. Benar. Ya, senantiasa melihat. Tunggu dulu Pak Isan. Apa? Senantiasa berarti apa? Selalu Allah Ta'ala itu melihat. Iya, tak puan tak melihat. Tiada putus-putus pandangan Allah Ta'ala. Kadang nampak Allah, kadang tak nampak Allah. Siapa yang beriktikad seperti itu? Kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, siapa yang beriktikad seperti itu? Tiada senantiasa Allah melihat makhluk. Kadang nampak Allah, kadang tiada nampak. Kafir. Kafir. Na'udzubillah min dzalik. Gimana dengan Imam Asy'ari Ustaz? Bagi Imam Asy'ari itu kan sifat wajib hanya 13. Nggak ada sifat maknawiyahnya. Ingat pembahasan lalu, Imam Asy'ari tidak memasukkan pembahasan sifat-sifat maknawiyah, bukan berarti beliau menafikan sifat maknawiyah bagi zat. Itu pembahasan dulu kan? Iya. Ya, tapi beliau hanya meringkas. Kalau sudah disebut Allah itu wajib bersifat kudrat, secara otomatis qadiron. Kalau sudah disebut Allah basar, sudah otomatis basiron. Pasti. Kalau disebut melihat, udah pastilah ada penglihatannya. Gak mungkin disebut melihat kalau nggak ada penglihatannya. Jadi nggak disebut pun penglihatannya itu maknawiyah, orang udah paham. Kalau udah disebut basiron, basar, udah otomatis basiron. Kenapa disebut basar?
Karena qiyam, karena berdirinya basor pada basiron. Disebut melihat karena ada penglihatannya. Kalau nggak ada penglihatan nggak mungkin disebut melihat. Udah jelas nih ya. Jadi Imam Asy'ari bukan menafikan sifat maknawiyah, bukan. Ya, jangan diartikan disalah persepsi. Imam Asy'ari membagi sifat wajib hanya 13 dengan tiada memasukkan maknawiyah di dalam bahasan. Ya. Kenapa bukan beliau menafikan sifat maknawiyah, bukan. Ya, kalau udah disebut ma'ani udah cukup itu. Ya. Beda dengan Mu'tazilah. Ya, kalau Mu'tazilah dikatakan oleh mereka Allah Maha Kuasa. Allah bersifat qudrah, yaitu Maha Kuasa dengan zatnya sendiri. Nah, kalau kita kan Allah bersifat qudrah. Kenapa? Karena kaunuhu qadirun. Ya, berlainan dengan zat kan gitu kan. Ya, Mu'tazilah enggak, Allah bersifat qudrah. Tapi yang artinya Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa dengan zatnya. Allah bersifat iradah, berkehendak. Allah Maha berkehendak dengan zatnya. Allah bersifat ilmu. Allah bersifat ilmu dengan zatnya. Beda dengan kita. Allah bersifat qudrah karena Allah qadirun atau kaunuhu qadirun. Allah bersifat iradah karena Allah muridan atau kaunuhu muridan. Nah, jelas itu ya kira-kira ya. Nah, jadi itu bedanya Imam Asy'ari dengan Mu'tazilah. Kalau Imam Asy'ari bukan dia menafikan ya sifat maknawiyah, bukan. Walau dia tidak memasukkan atau tidak menghitung maknawiyah ke dalam pembahasan tersendiri, tapi sudah dimafhum, sudah dipaham. Ketika disebut ma'ani pasti Allah ada maknawiyahnya. Ketika disebut qudrah ya udah otomatis Allah itu qadirun. Kan nggak mungkin disebut Allah melihat, tapi Allah nggak punya penglihatan, kan nggak mungkin. Kan gitu mafhumnya. Nah, itu Imam Asy'ari. Jadi Allah mendengar, melihat makhluknya. Ya, apakah Allah mendengar dan melihat makhluknya? Ya. Jawaban kita iya. Ya. Kemudian melihat dan mendengarnya Allah senantiasakah atau tiada senantiasa? Senantiasa. Allah mendengar ya makhluknya senantiasa, nggak putus-putus artinya. Kadang Allah dengar, kadang Allah tidak dengar, tidak begitu. Ya, senantiasa itu maksudnya ya itu, nggak terputus-putus, sedetik sesaat pun. Allah melihat hambanya, iya, melihatnya senantiasa, artinya tiada terputus-putus. Itulah makna senantiasa. Kemudian, ya, dijawab tadi melihatnya Allah senantiasa. Jadi Allah melihat dan mendengar hamba makhluk, ya, hukumnya apa? Wajib. Coba kuat-kuat dulu. Wajib. Ya, wajib ya. Karena senantiasa. Iya. Ya, Allah mendengar, Allah melihat hamba senantiasa, tiada putus-putus. Maka Allah mendengar dan melihat hamba hukumnya adalah Wajib. Inilah yang benar. Dah, simak baik-baik. Jika dijawab Allah misalnya melihat hamba adalah jaiz, misalnya harus, ya Allah melihat hamba adalah jaiz misalnya. Tanya kembali, jaiznya jaiz apa tuh? Ya, jaiz akli, ya atau macam mana? Jaiz bahasa. Ya, saya dapat kiriman suara asli nih, ya, menerangkanlah. Iya. Ya, kami mengatakan Allah melihat makhluk adalah jaiz. Ya, jaiz macam mana? Ya, apakah seperti jaiz akli? Ya, kadang Allah nampak, kadang nampak Allah, kadang tiada nampak Allah sesuatu itu. Oh, bukan begitu, Ustaz. Iya pula. Maksud kami, ya, mengatakan Allah melihat makhluk adalah jaiz, bukan jaiz akli. Ya, kalau begitu kami anggap orang itu kafir. Kata mereka. Ini kisah nyata nih. Ya, nggak usah saya sebutlah namanya. Ya, dari voice note kami cerita-cerita. Dah.
kemudian saya tanya lagi, berarti kalian meyakini enggak Allah melihat hambanya itu senantiasa? Senantiasa itu yang kami yakini. Oh, sama. Ya, senantiasa. Senantiasa. Jadi kalau kalian katakan, tadi saya tanya, Allah melihat hamba, ya melihat makhluk, kalian katakan jais. Saya katakan jais akli, bukan kalian bilang. Kalau begitu kalian pun menghukuminya kafir. Jadi jais apalah namanya? Iya. Bingung lah akhirnya. Iyalah bingung. Gimana? Apa jais yang lain selain jais akli? Gimana dapat enggak? Kalau ketemu Wahabi bid'ah nih katanya. Karena nggak ada disebut jais selain jais akli, disebut oleh ulama. Ya Allah ya Karim. Jadi sebenarnya ya maaf nih, secara iktikad kita sama mereka nggak ada beda. Secara hakikat, ya, secara di hati kita mengatakan Allah maha melihat. Allah maha melihat tidak? Kita jawab iya, mereka jawab iya. Allah melihat makhluknya senantiasa atau tiada senantiasa? Mereka jawab senantiasa, kita jawab senantiasa. Sama kan berarti? Iya, sama. Ya, secara iktikad. Tapi ketika ditanya, kenapa pula jawabnya jais? Kan gitu. Disinilah mereka apa namanya? Ya, mereka itu kekeh mengatakan Allah melihat hamba itu adalah jais. Ibarat mereka pakai baju, pakai baju kau? Tidak katanya. Kalau pakai baju? Iya. Dipakainya baju tapi dipakai baju tapi tak mengakui dia pakai baju. Iya. Dipakainya baju tapi tak bilang itu baju. Jadi nggak bisa dikatakan walaupun dia itikadnya, ya. Kita bicara itikad dulu. Itikad tuh hati kan? Iya. Walaupun dia meyakini Allah Taala melihat hambanya itu senantiasa, ya itikad dia kan itu. Iya. Bahkan mereka juga mengkafirkan kalau ada orang yang mengatakan jaisnya itu jais akli. Kadang Allah melihat, kadang Allah tidak melihat. Mereka pun mengkafirkan, sama kayak kita berarti. Iya. Ya, tapi nggak boleh juga lah dikatakan ya bahwasanya Allah melihat makhluk itu jais. Kalau bukan jais akli, jais apa lagi namanya? Itulah entah ada jais. Satu, ya. Kedua, jangan dikatakan Allah melihat makhluk adalah jais. Bahaya itu. Di mana letak bahayanya? Nanti orang awam bisa salah persepsi. Orang awam taunya jais itu ya jais akli. Ya, ma yasihu wujuduhu wa ada. Sesuatu yang sah wujudnya dan tiadanya. Berarti tengok ya, tidak. Kadang nampak Allah, makhluk tuh kadang tak nampak Allah. Itu kan makna jais. Jadi enggak, yang kedua nih, enggak bisa juga dipaksakan dikatakan Allah melihat makhluk itu jais. Sangat berbahaya bagi orang awam. Ya, khawatir kita orang awam mengiktikadkan jais itu jais akli. Ijma ulama kafir hukumnya. Alhamdulillah ini. Apa benar ada bertahan bilangan jais ya. Dah. Masalahnya satu aja. Ya. Allah mendengar dan melihat hamba senantiasa kah atau tiada senantiasa? Dari situ aja. Iya. Senantiasa. Itulah penegasan sifat maknawiyah. Kalau hanya sifat ma'ani saja, maknawiyah nggak ada, itu berarti maknanya tiada senantiasa. Kadang nampak Allah, kadang tidak. Itu kalau ma'ani saja. Makanya dikuatkan dengan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron. Kaunuhunya itu menunjukkan senantiasanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat hambanya. Nggak ada putus-putus. Senantiasa itu yang wajib. Iya. Dua nih, ya, kejanggalan. Bila dikatakan Allah melihat atau mendengar hambanya dihukumi jais, ada dua kejanggalan tadi. Kejanggalan pertama,
jais apa? Jais akli kita bilang bukan, kata mereka. Jadi jais apalah namanya? Selain jais akli, coba tunjuk sama aku. Udahlah pokoknya jais lah. Mana ada kajian begitu? Ya, tauhid ini terang. Terang benderang, wajib, jais. Menurut satu ulama wajib, menurut satu ulama jais. Mana ada begitu? Tak ada. Paham? Ini kaji tauhid ini. Kalau fikih pula, mungkinlah terjadi khilaf. Banyak, bukan satu mazhab. Maka tanya ke mereka, jaisnya jais apa? Ya, jais apa? Satu, tak dapat tuh. Ya, sama kayak Wahabi. Allah bersemayam di atas arasy. Kekeh enggak mereka berpendapat demikian? Mana yang dulu ada, Allah atau arasy? Kan? Allah dulu, baru ada arasy kata mereka. Kemudian Allah bersemayam di arasy. Iya. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berarti Allah bertempat. Iya. Pertanyaanku, sebelum Allah menciptakan arasy, di mana Allah bertempat? Toga aja lah dia. Toga aja. Ada kursi. Tak bersemayam, toga lah berarti. Kau tidur. Akhirnya apa kata Wahabi? Buntu otaknya. Udah, jangan kau coba mengakal-akali itu katanya. Bukan mengakal-akali, memang akidah kalian tak masuk akal. Maka tak bisa diakal-akali. Allah. Iya kan? Ya, di mana Allah Taala sebelum menciptakan arasy? Allah di mana tempatnya? Tak jawab tuh. Ya, orang memang tak masuk akal Allah bertempat itu nggak masuk akal karena Allah sudah ada sebelum tempat ada. Udah kan? Ini terconggok pula di situ. Terconggok dia. Allah. Jais apa? Jais akli? Oh tidak. Bukan jais akli. Kami meyakini siapa yang bermaksud menyebut jais dengan jais akli kafir dia. Oke, sama kita. Sekarang pertanyaannya jais apalah namanya? Udahlah, pokoknya jais lah, pokoknya udah gitu dah. Kan tak dijawab. Kedua, bahaya untuk orang awam. Tak semua orang tuh mengaji. Iya. Anta pun ditanya jais orang pun tak tahu. Iya. Kan gitu, tak semua orang mengaji. Ada dia bilang gini Ustaz. Ya Tuhan nak tengok nak tidak katanya. Nak tengok nak tidak. Kan bahaya jadi. Tiada akal itu. Ya. Cukup lah. Tak bisa, ya kan bahaya untuk akidah orang awam. Ada lagi masalah gini. Dihidupkan mancis hidup. Iya. Dimatikan mancis mati. Nampak Allah tak? Matinya itu tadi. Gitu kan? Iya. Ya. Atau saya duduk di sini. Pindah saya ke sana. Nampak gituan tuh. Nampak tidak begituan duduknya saya di sini? Padahal saya udah pindah. Itu gara-gara ngaji tidur. Maaf nih ya. Ya Allah. Kalau mereka paham sifat sama basor terutama ta'alluq kepada yang maujud. Saya pindah ke sana, posisi saya di sini kan udah tak maujud lagi. Iya. Gitu aja kok bingung. Aduh, ngamuk-ngamuk pula. Cocok juga masalah Ustaz. Kalau masuk paham. Paham maksudnya ya? Iya. Saya duduk di sini. Nampak Allah saya duduk di sini. Nampak kan? Iya. Wajib. Berpindah saya ke sudut. Iya. Berarti saya yang di sini masih mewujud apa enggak? Saya di sini? Tidak. Udah enggak. Berarti kalau menurut kita kan gitu kan? Iya. Kalau menurut mereka ya, saya kan udah gak mewujud di sini. Enggak adanya saya itu masih nampak Allah Taala saya di situ. Berarti adalah dua jisim, satu di sana, satu di sini. Iya. Itulah kontradiksi. Ya. Lagi pun mana bisa contohkan sama asar Allah. Kan begitu. Orang tidak melihat dengan mata. Mewujud. Kan udah gak mewujud saya yang di sini tuh. Karena saya udah pindah ke sana. Katanya nampak Allah macam-macam aja. Kalau cari contoh tuh yang betul-betul. Ya, kalau orang tak pandai iyalah, iya. Coba ketemu orang yang pandai. Kan apa pula kau kasih contoh begitu? Salah tuh. Iya. Ya. Dah.
Jadi ya, entahlah pula ya, kalau yang saya chattingan sama seorang tuh, iktikadnya sama macam kita. Senantiasa Allah melihat makhluk. Bedanya kita bilang wajib, mereka dia jaiz. Nah, untuk yang lain saya nggak tahu. Mungkin juga ada di antara mereka yang mengatakan jaiz akli. Mungkin, nggak menutup kemungkinan, tapi nggak juga kita bisa menuduh. Tapi yang jelas saya tabayunnya langsung, ya, dengan yang paham itu tadi, saya tabayun langsung, ya, dikatakan dia begitulah. Allah melihat hamba senantiasa. Ya, bukan maksudnya jaiz akli kadang nampak kadang tidak. Saya ingat bahasanya tuh. Kalau begitu kami pun Ustadz mengkafirkan orang yang beriktikad seperti itu. Ya, berarti samanya iktikad dalam hati awak kan itu kan? Allah melihat makhluk, iya. Melihatnya Allah senantiasa atau tiada senantiasa? Ya, dia jawab senantiasa. Sama enggak? Sama. Enggak putus-putus. Tapi kenapa ketika ditanya hukum Allah melihat makhluk adalah jaiz? Iya Ustaz, maksud kami bukan jaiz. Jaiz itu jaiz apa? Jaiz akli? Oh bukan, katanya. Kalau jaiz akli berarti kan kadang Allah nampak, kadang Allah tidak. Ya, kadang Allah nampak makhluknya, kadang Allah tiada nampak makhluknya. Itu kami hukumi orang itu kafir, kata dia. Dalam hati apa? Samanya pula nih. Kan gitu. Tapi pula ya. Awak pula yang bilang gak ikut ulama. Iya, ya sakit juga dibuatnya gitu. Tapi kalau sampai kiamat pun tak selesai. Ya, pahami aja lah yang diiktikadnya itu. Iya. Itu yang kita pandang. Apa yang diiktikadkan dia sama dengan yang kita iktikad. Iya. Walau dia menghukumkan jaiz, kita wajib. Jelas ya kira-kira ya. Iya. Tapi kita jangan bilang juga jaiz. Ya bahaya, ada dua mudorot di situ. Yang pertama jaiznya tak jelas jaiz apa. Ya, belum ada kita temukan kitab jaiznya apa. Yang kedua, bahaya untuk iktikadnya orang awam. Ya, khawatir kita dipahami orang awam jaiz akli. Ya, bisa kafir nanti orang awam. Udah paham ya? Nah, jadi wajib apa jaiz? Wajib. Ya. Mana bisa berubah lagi? Jangan berubah-ubah. Yang penting kan diiktikad. Jangan, nggak usah. Jangan macam-macam. Ya, itu namanya majaz. Kita hakikat paham kita. Di lisan wajib, di hati juga wajib. Senantiasa. Jangan di hati senantiasa, di lisan jaiz. Ya, itu majaz kalau istilah kita. Lain cakap, lain hati. Enggak. Ini masalahnya harus jelas. Ya, bahaya untuk akidah orang awam. Mukodul. Ya, yang setahu saya yang langsung saya tabayun itulah yang saya dapat. Ya, jadi saya tak mau menambah, tak mau mengurang. Walau beda paham, ya saya sampaikan memang. Tak dijawabnya. Ya, ya. Tak jelas pokoknya jaiznya jaiz apa. Ya, yang jelas dia kalau diyakini jaiznya akli, mereka pun mengkafirkan itu. Berarti sama seperti kita secara iktikad. Tapi ketika menjawab itu jaiz melihat Allah Ta'ala melihat makhluk wajib apa jaiz, di situ kita beda. Kita mengatakan wajib, mereka mengatakan jaiz. Nah, makanya jaiz itu jaiz macam mana? Akhirnya berkembang macam-macam pahamnya. Ya? Iya, beda macam-macam lah. Macam-macam paham orang itu jadi banyak kan? Banyak. Kenapa banyak? Itu tadi tak tunduk jaiz itu jaiz apa? Akhirnya digiring setan lah hayalan-hayalan tentang Allah Ta'ala. Kalau kita wajib udah selesai. Aman. Ya? Dari zaman dulu sampai nanti wajib udah wajib nggak berubah. Ya? Mungkin mereka paham itu tadi, paham jaiz Allah melihat makhluk adalah jaiz. Udah banyak mungkin sekarang cabang-cabangnya. Maksudnya banyak macam-macam pemikiran yang beda-beda. Antara mereka sendiri pun mungkin tak sama. Iya, memang betul. Tak sama. Kenapa bisa? Coba tanya kan gitu. Ya? Satu versi melihat zat dan sifat Allah wajib, melihat yang baru harus. Ada pula di bab itu. Allah melihat zat dan sifat Allah wajib. Melihat zat dan sifat Allah wajib karena itu wajib. Wajib. Tapi kok melihat yang baru aja jaiz. Oh. Ijtihad itu berarti. Ijtihad baru dalam tauhid. Antara bayar. Cocok lah nih Ustaz. Dia pakai baju
Ada lagi yang angkat boleh lagi. Tapi tak mau dia bilang itu Tak baju. mau mengaku pakai baju. Iya. Dipakai. Intinya gini. Ya, kalau memang tak bisa diajak duduk lagi dah. Sampai hari kiamat. Iya. Beda kita. Anggap itikad itu adalah sama kita dah. Mudah-mudahan begitu memang. Iya. Ya, yang jelas saya katakan yang saya tabayun dengan seorang itulah itikad dia. Untuk yang paham jais yang lain saya tak tahu. Ya, kalau kata Pak Isa banyak cabang-cabangnya tadi, bahkan di antara mereka pun saling berbeda pendapat, itu saya tak tahu. Yang saya tabayun yang di satu orang itulah itikadnya. Saya takut menambah-nambah fitnah nanti kan? Iya. Ya. Apa yang saya dengar saya tabayun, saya orang itu. Kalau penasaran saya tabayun langsung. Ya. Saya minta data-datanya, tabayun semangat pemahamannya. Itulah pemahaman yang saya tanya ke orang yang ke satu orang Iya. Ya, Pak Isa tahulah mungkin orangnya yang mana ya. Udah pernah datang juga tempat saya. Kau dulu tak ada di sini kejadian tuh. Perdebatan itu ya. Guru dia pun marah mengatakan itikad seperti itu. Ada pula yang baru sekarang. Allah melihat zat dan sifat wajib. Allah melihat baharu jaiz. Iya, ajib tuh ya. Hah? Itu tadi menghayal-hayal jadinya. Coba kalau dibilang wajib udah jasmu dia dah. Putus. Kan itu kan? Tapi kalau dibilang jaiz itulah banyak cabang-cabang, khayalan-khayalan. Ya, mancis, hidupkan. Nampak Allah enggak api yang hidup ini? Nampak. Kumatikan. Ya, nampak Allah enggak? Ya. Api yang kumatikan itu tadi? Taklah ya. Ya. Kan kayak gitu kan menghayal-hayal namanya. Udah ditegaskan oleh ulama sama basar ta'aluk kepada yang mewujud. Kalau tak mewujud apa pula dibahas-bahas lagi di situ? Ya, akhirnya kan bingung orang. Ya. Dah. Paham sampai situ ya? Insyaallah paham, Ustaz. Ada dua kejanggalan kalau dikatakan Allah melihat mendengar hamba adalah jaiz. Itu paling enggak dua kejanggalan yang cukup besar. Ya, intinya sangat bahaya untuk orang awam. Iya. Ya. Dah. Dikatakan maka hakikat keduanya, hakikat sifat sama dan basar pada zat Allah Ta'ala, dua sifat yang wujudiyah. Wujudiyah itu maksudnya mewujud. Andai Allah buka hijab nanti di akhirat, Allah buka hijab di akhirat, nampak Allah, nampak kita zat Allah Ta'ala, nampaklah sifat sama basar. Ya, nampak yang sifat sama basar. Kalau Imam Asy'ari ini wujud, sifat wujud ainul zat. Kata beliau ya. Wujud adalah ain zat, yaitu zat Allah itu sendiri. Wujud itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itulah wujud. Maka Imam Asy'ari mengatakan wujud adalah maujud. Ya. Wujud bukan sifat tapi wujud zat. Andai dibuka Allah hijab nanti, nampaklah ya zat Allah Ta'ala. Tapi nampaknya sifat wujud, ya nampaknya wujud, nampaknya wujud berbeda dengan nampaknya sifat-sifat ma'ani. Ya. Maujudnya sifat-sifat ma'ani kan dikatakan wujud adalah maujud. Kata Imam Asy'ari. Ya, wujud adalah maujud. Sifat ma'ani maujud juga tidak? Maujud. Tapi maujudnya wujud berbeda dengan maujudnya sifat-sifat ma'ani. Kalau maujudnya sifat-sifat ma'ani, dibuka Allah hijab, nampak zat Allah, nampaklah tuh sifat-sifat ma'ani. Tapi kalau wujud sebagai maujud menurut Imam Asy'ari, jangan kita bayangkan ini zat Allah, ini wujud, enggak. Karena wujud itulah zat Allah Ta'ala sendiri. Jadi wujud adalah maujud, berbeda maujudnya sifat-sifat ma'ani, ya, maujudnya sifat-sifat ma'ani berbeda dengan maujudnya wujud itu. Teringat pula saya tuh, ya.
Jadi dua sifat ini mewujud, wujudiyah. Wujudiyah itu maksudnya apa? Andai Allah Ta'ala buka hijab kita di akhirat kelak, nampaklah ya zat Allah, nampak juga sama dan basar. Yang qadim, ya sebagaimana zat Allah itu qadim, yang adanya tiada berawal, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, sama ada zat, sama ada sifat, sama ada asma, qadim semuanya. Artinya adanya tidak berawal. Ya, nah itu sudah dibahaslah tuh pada sifat-sifat ma'ani yang halu. Kemudian berdiri keduanya dengan zat Allah Ta'ala. Nah, dia berdiri pada zat Allah. Ya, kalau sekiranya kita hitung wujud sebagai sifat, ya, kemudian itu kan sifat nafsiyah. Ada sifat-sifat salbiyah, ada sifat-sifat ma'ani, ada sifat-sifat ma'nawiyah. Nah, sifat sama sifat basor berdiri dia pada zat Allah. Ya. Tapi itu berbeda dengan sifat salbiyah. Sifat ma'ani berdiri pada zat Allah. Kalau sifat salbiyah, dia tidak berdiri pada zat Allah, tapi Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat itu. Itu kalau sifat salbiyah, idam, baqa, mukhalafatu, yang qiyamuhu, wahdaniyah. Ya, itu makdum. Ya, makdum itu artinya dia itu tidak berdiri pada zat Allah. Ya, tidak berdiri pada zat Allah, tapi Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat itu. Nah, kalau sifat ma'ani dia berdiri pada zat Allah. Mana tahu ditanya bedanya salbiyah dengan ma'ani apa? Ya, perbedaan yang mendasar itu. Kalau salbiyah tiada subut pada kenyataan. Ya, kalau bahasa tauhidnya. Artinya dia tidak berdiri pada zat, tapi zat wajib bersifat dengan sifat-sifat itu. Ya, kalau nggak bersifat dengan sifat itu, ya berkuranglah kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri pada zat Allah, sifat sama basor berdiri pada zat Allah. Tapi jangan ditanya cemana berdirinya sama basor pada zat. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu hakikat berdirinya sama dan basor pada zat Allah. Jadi sama basor tidak di atas zat, tidak di bawah zat, tidak di depan zat, tidak di belakang zat, tidak di kanan zat, tidak di kiri zat, tidak molokap pada zat. Menempel. Ya, tak menempel, nggak lengket dia pada zat. Jadi cemana kalau begitu? Nah, itu salah kau. Jangan kau coba-coba tanya-tanya cemana. Nah, berarti kau memaksakan bahwasanya zat dan sifat itu ya seperti zat dan sifat kita. Ya, padahal sudah dijelaskan setinggi apapun ilmu tauhid seseorang tiada mengetahui hakikat dan ya hakikat zat dan sifat-sifat Allah. Jadi berdiri pada zat. Maksud berdiri itu subut. Itulah dia. Ya, subut pada kenyataan. Itu maksud berdiri. Ya. Berbeda dengan salbiyah. Sifat salbiyah tiada subut pada kenyataan. Berarti sifat-sifat salbiyah tidak berdiri pada zat. Ya, tapi zat wajib bersifat dengan sifat-sifat itu. Tiada subut. Ya, kalau sifat ma'ani subut. Ya, berdiri dia pada zat. Paham kira-kira? Allah. Yang berdiri keduanya dengan zat Allah. Al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Yakni ta'alluq kedua sifat itu sama basar dengan sekalian barang yang mewujud, yang wajib dan yang harus. Harus itu sama dengan apa tadi? Jaiz. Sifat sama, sifat basar, ta'alluq ya kepada semua yang mewujud. Nah, itu dia kata kuncinya, kepada semua yang mewujud. Jadi jangan dita'alluq-ta'alluqkan kepada yang tidak ada mewujud.
Ya, seperti api yang mati tadi, kan gitu kan? Seperti saya pindah ke sana, saya yang pindah ke sana, saya yang di sini masih nampak Allah nggak? Karena saya udah pindah ke sana. Iya. Udah nggak bisa gitu diakal-akal gitu, karena ya udah nggak maujud dia. Yang nampak Allah yang di sana tuh lah, ya yang maujud dia. Ya, berarti tak nampak Allah yang di sini. Ya memang orang di sini yang udah nggak maujud lagi. Jangan kau paksa-paksakan paham kau tuh. Ya, nah, tak nyambung. Baik, sifat sama, sifat basor ta'aluk kepada semua perkara yang maujud. Ya, ta'aluk kepada semua perkara yang maujud. Cuma perkara yang maujud dari yang wajib ataupun yang jaiz. Udah kita contohkan tadi. Sifat sama, saya ulang pelan-pelan. Sifat basor, dia ta'aluk kepada setiap perkara yang maujud. Apakah perkara yang maujud itu berupa perkara yang wajib seperti zat dan sifat? Ya, seperti contohnya, ya, Allah bersifat basor, melihat. Pertanyaannya, dengan sifat basor itu Allah melihat zatnya sendiri enggak? Dilihat. Melihat. Kenapa? Karena zat Allah maujud. Ada dan dapat dilihat. Nah, kemudian Allah dengan sifat basornya, nampak Allah enggak sifat-sifat ma'ani? Nampak. Kenapa? Karena sifat-sifat ma'ani maujud. Kemudian Allah dengan sifat basornya, nampak Allah enggak basornya? Dilihat. Allah melihat basor dengan basornya, melihat. Ya, kenapa? Karena sifat basor itu maujud. Nah, itu contoh, ya. Wajib. Sifat sama dan basor ta'aluk kepada yang wajib, yang ada kalanya perkara yang wajib itu adalah perkara yang maujud itu adalah wajib. Ya. Nah, terkadang perkara yang maujud itu berupa perkara yang jaiz, seperti adanya kita, warna, kan gitu kan? Atau akuan yang 4. Jadi sama dan basor Allah ya ta'aluk kepada perkara yang maujud, ya, walau perkara yang maujud itu berupa perkara yang jaiz. Nah, tadi kalau pertanyaannya, kenapalah sifat sama basor ta'aluk kepada yang maujud hanya wajib jaiz, nggak ada mustahil? Ya udah jawaban udah jelas. Mustahil itu selama-lamanya tiada maujud. Coba ingat pembahasan lalu ya. Ada ta'aluk sifat ilmu. Iya. Sifat ilmu ta'aluknya inkishaf tidak? Inkishaf. Ta'aluk sama basor inkishaf juga tidak? Inkishaf itu apa? Terbuka tanpa batas. Ya, jelas itu ya? Itulah inkishaf. Cuma ya, ta'aluknya sifat ilmu lebih umum. Itu bahasa yang benar. Ya. Ta'aluknya sifat ilmu lebih umum dari ta'aluknya sifat sama basor. Walaupun sama-sama inkishafnya. Kalau ilmu ya ta'aluknya inkishaf kepada wajib, mustahil, jaiz. Tiga-tiga dia. Allah dengan sifat ilmunya mengetahui perkara yang wajib baginya. Allah dengan sifat ilmunya mengetahui perkara yang jaiz baginya. Allah dengan sifat ilmunya mengetahui perkara yang mustahil baginya. Inkishafnya umum, ya, menyeluruh, ya, kepada yang wajib, mustahil, jaiz. Nah, sifat sama basor ta'aluknya juga inkishaf, tapi terbatas kepada yang wajib dan jaiz saja, tidak kepada yang mustahil. Kenapa? Karena sama basor ta'aluknya hanya kepada setiap perkara yang mewujud, sementara mustahil tidak akan pernah mewujud selama-lamanya. Nah, jadi bahasa yang benar begitu ya. Ta'aluknya sifat ilmu lebih umum dari ta'aluknya sama dan basor, walaupun sama-sama inkishaf, ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan seolah-olah ada sifat itu yang berlebih kurang. Kan gitu kan? Sifat ilmu lebih unggul dari sama dan basor. Kenapa? Karena sifat ilmu inkishafnya kepada yang 3, wajib, mustahil, jaiz. Tapi sama basor inkishafnya hanya kepada wajib dan jaiz.
nggak kepada yang mustahil. Berarti lebih unggul ilmu daripada sama basor. Iya. Tapi nggak boleh dibahasakan gitu. Saling unggul mengungguli. Maka bahasa yang benar apa? Lebih umum ta'aluknya sifat ilmu, inkisyafnya lebih umum dari ta'aluk sama dan basor pada inkisyafnya. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Dah. Sifat sama dan basor ta'aluknya kepada semua yang mewujud. Itu ibarat yang kita baca tadi. Seperti misalnya sifat sama. Sama artinya apa? Mendengar. Kalau pendengaran kita ta'aluknya kepada apa? Suara saja kan? Iya. Kalau sifat sama Allah, Allah bukan hanya mendengar suara, tapi zat pun didengar Allah. Ya, basor, melihat. Kalau ta'aluk basor kita melihat zat apa? Suara. Zat. Ya, kalau sifat basor Allah nampak zat, nampak suara. Kalau sama Allah, Allah mendengar suara, Allah mendengar zat. Ini pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Supaya kita tahu. Iya. Ya. Berarti ada pendapat yang lain, ada. Pendapat yang lain sama pendengar ya, yang artinya maha mendengar. Allah hanya mendengar suara, tidak mendengar zat. Basor hanya ta'aluk kepada zat, tidak ta'aluk kepada suara. Tapi pendapat yang utama pendapat Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang menyatakan sama, ya, Allah mendengar suara juga mendengar zat. Jadi zat didengar Allah, suara didengar Allah. Kalau kita hanya mendengar suara, zat tidak kita dengar. Kalau dikatakan sama mendengar suara, itu mudah dipahami, betul? Iya. Ya. Tapi ketika dikatakan sama mendengar zat, itu sulit untuk dipahami. Tapi begitulah samanya Allah karena inkisyaf. Iya, inkisyaf. Jelas. Pendapat siapa tadi? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang sering kita dengar ini kan? Iya. Ya, Allah dengan sifat basornya, selain Allah melihat zat, Allah juga melihat suara. Saya bersuara nih. Suara. Nampak? Tidak. Nampak suara saya? Enggak. Ya, tak nampak. Yang nampak zatnya saya, suara saya tak nampak. Iya. Ya, itu basor kita. Tapi Allah dengan sifat basornya nampak zat, nampak suara. Karena inkisyaf. Iya. Ini pendapat Imam Asy'ari. Tapi pendapat yang lain mengatakan sama kayak kita. Ya, Allah dengan sifat basornya Allah hanya ta'aluk kepada zat. Ya, tidak ta'aluk kepada suara. Sama Allah hanya ta'aluk kepada suara, tidak ta'aluk kepada zat. Pendapat yang lain dari pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, sama ta'aluk kepada suara, mencernahnya mudah. Tapi sama ta'aluk kepada zat, ta'aluk kepada suara, itu mencernanya sulit. Ya, tapi yang utama seperti itu. Aduh, sodok nih dah. Dah, sedikit lagi. Tadi kan dikatakan di dalam kitab Al-Muta'alliqani bi Jami'il Mawjudat. Kedua sifat ini sama dan basar, ya, dia keduanya ta'aluk kepada perkara yang mawjud. Apakah sama Allah, ya, sama artinya mendengar. Iya. Apakah sama Allah mendengar zat Allah? Pahami pertanyaannya. Apakah sama Allah, sama artinya mendengar? Iya. Ya, apakah sama Allah mendengar zat Allah? Mendengar. Muktamad mendengar. Karena menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sama pendengaran tidak ta'aluk hanya kepada suara, tapi ta'aluk kepada zat. Jadi suara didengar Allah, zat juga didengar Allah. Nah, jadi pertanyaannya jelas. Apakah sama Allah mendengar zatnya Allah? Didengar. Jawabnya mendengar. Kenapa? Karena zat Allah mawjud. Nah, apakah sama Allah mendengar sifat-sifat ma'ani? Mendengar. Karena sifat-sifat ma'ani mawjud. Apakah sama Allah mendengar samanya sendiri?
Mendengar. Ya. Karena sama sendirinya maujud. Apakah sama Allah mendengar samanya sendiri? Iya. Mendengar. Karena sama juga bagian dari sifat ma'ani, yang sifat ma'ani adalah Maujud. wujud. Oh, hebat itu ya. Dah. Sekarang basor. Apakah basor Allah melihat zatnya Allah? Melihat. Melihat. Karena zat Allah Maujud. Apakah basornya Allah melihat sifat-sifat ma'ani? Melihat. Melihat. Karena sifat-sifat ma'ani maujud. Nah, apakah basor Allah melihat basornya sendiri? Iya. Ya, melihat. Karena basor bagian dari sifat ma'ani yang dia maujud, maka Allah ya dengan sifat basornya melihat basornya sendiri. Nah, kalau kita mata, apakah kita bisa melihat mata kita? Tak bisa. Ya, nggak bisa.